Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Nama saya Ahmad Fawaid, nomor urut absen 02. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan. Alhamdulillah, semoga teman-teman sehat semua, dan bisa menjalani tugas kuliah yang diampu oleh Bapak Fikri Farihin Bapak Fikri Farihin. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan. Di sini ada dua macam istilah biasanya digunakan dan pengertian yang sama. Yang pertama, comparative education, ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Yang kedua, comparative religion, ya. Di sini yang kedua istilah ini pada dasarnya menunjukkan pengertian yang sama, jadi satu tujuan, yaitu sebagai suatu studi kooperatif atau studi perbandingan, ya, tentang pendidikan, atau studi tentang pendidikan dengan menggunakan pendekatan dan metode perbandingan yang berasal dari istilah lengkap yang judulnya cooperative study education, ya. Menurut di sini jika diartikan menurut pengertian dasarnya, berarti menganalisa dua hal atau lebih untuk mencari kesamaan dan dalam perbedaan-perbedaannya. Dengan demikian, studi kooperatif tentang pendidikan atau perbandingan mengandung pengertian sebagai usaha menganalisa dan mempelajari secara mendalam dua hal atau aspek perbedaan yang ada dari atau dalam kedua hal aspek tersebut. Nah, artinya dengan studi perbandingan ini kita bisa membandingkan, ya, beberapa konsep, teori atau sistem dan praktek pendidikan satu sama lainnya. Kita juga bisa membandingkan teori, konsep atau sistem pendidikan dengan praktek menyelenggarakan pendidikan yang ada pada suatu negara, bangsa, dan dapat pula kita mempelajari konsep tersebut. Nah, di sini dalam studi perbandingan tentang pendidikan, terutama yang tertuju pada suatu perbandingan antara dua sistem pendidikan. Yang pertama, jika menganalisa dengan lebih jauh, nah di sini ada tiga macam, ya. Yang pertama, untuk menganalisa sumber-sumber faktor, ya, yang menyebabkan kekuatan, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Nah, untuk menimbulkan sikap saling pengertian dan terbuka satu sama lain, yang pada akhirnya akan terjalin saling kerjasama satu sama lain untuk mengembangkan sistem pendidikan dan saling membantu dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi masing-masing bangsa dan negara. Kenapa, ya, timbul dan berkembangan studi kooperatif atau studi perbandingan ini secara psikolog, ya, bahwa dengan dorongan rasa ingin tahu manusia yang kuat, ya. Nah, maka seseorang untuk mengetahui, mempelajari lebih jauh, ya, dengan keadaan atau perihal kehidupan yang berlaku di luar lingkungan, meskipun itu di bangsa sendiri ataupun di negeri orang lain, seperti itu. Kalau dari segi agama Islam, ya, bahwa ajaran Islam ternyata sangat mendorong umatnya untuk mengadakan studi perbandingan itu,
yaitu agar umat Islam mau belajar, ya, mempelajari atau mengambil pelajaran dari peri keadaan dan peri kehidupan bangsa-bangsa lain yang ada bergabungnya di dunia ini, baik masa lalu ataupun masa sekarang. Nah, secara historis, bertumbuh kembangnya rasa nasionalisme yang berlebihan yang bisa menyebabkan konflik antar bangsa, perang itu ya. Bahkan telah menyebabkan timbulnya perang dunia merupakan faktor terjadi mendorong menimbulnya studi perbandingan antara bangsa. Nah, untuk memperoleh pengetahuan yang jelas ya tentang apa yang dimaksud dengan studi banding pendidikan itu, nah, di sini banyak ya semua mengemukakan mengemukakan pengertian ya dengan studi banding tersebut. Di sini banyak pengertian atau studi banding ya. Di sini ada berapa di sini? Di sini yang definisi tersebut yang pertama Isaac Leon Skandel ya, dalam bukunya Cooperative Education memberikan definisi sebagai berikut. Nah, pendidikan atau perbandingan adalah studi mengenal teori ya, teori dan praktek pendidikan sekarang. Nah, dalam buku yang dikemukakan oleh Isaac Leon Skandel ini memberi teori untuk mengenal atau praktek pembelajaran yang sekarang. Mungkin cukup ini dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas dan tutur kata yang kurang paham kepada teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa kita memakai masker. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.